Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu hikayat yang menceritakan bahwa orang yang mati itu laksana orang yang bermimpi. Dia selalu bertanya, kenapa di rumahku kok banyak orang? Kenapa keluargaku banyak yang menangis? Kenapa sanak saudara selalu berdatangan ke rumahku? Dan juga kenapa aku bisa melihat aku? Dia bertanya-tanya dan selalu bertanya. Dia mendekati sanak saudaranya dan dia berkata, aku tidak mati, aku belum mati, ini mimpi, ini mimpi. Dia mendekati keluarganya, saudara-saudaranya, dan juga berkata, aku belum mati, ini mimpi. Kemudian dia melihat jasadnya dimandikan dan dia berkata, aku belum mati, ini mimpi. Dan kemudian jasadnya dibungkus kain kafan. Dan juga dia juga berkata, ini mimpi, aku ini belum mati. Singkat cerita, dia disolati. Dan juga dia berkata, kenapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian tidak percaya bahwa ini adalah mimpi? Aku belum mati. Kemudian dibawalah dia ke tempat liang lahat. Dia melihat jasadnya dibawa dengan keranda menuju tempat liang lahat. Dia juga berkata, kenapa kalian tidak percaya sih? Kenapa kalian tidak percaya bahwa ini adalah mimpi? Aku ini belum mati. Itu ucap yang meninggal. Kemudian dimasukkan dia ke liang lahat. Dilaksanakanlah proses pemakaman. Dimasukkan jasadnya ke liang lahat, diadzani, diikomahi, serta dibacakan talqin. Dia berseru dan berkata kembali,
mendatangi satu persatu orang yang hadir dalam pemakaman, seraya dia berkata kembali, dia berkata berucap berulang-ulang kali bahwa ini adalah mimpi, bahwa ini adalah mimpi. Kenapa kalian tidak percaya? Itu ucap yang meninggal. Didatangi temannya, sanak saudaranya yang hadir dalam pemakaman. Dia tidak bosan mengucapkan, ini adalah mimpi, ini adalah mimpi. Namun orang sekitarnya tidak menghiraukan, tidak mendengarkan. Karena kenapa? Orang sekitarnya tidak bisa melihat ruh. Kemudian setelah proses pemakaman, satu persatu meninggalkan tempat, satu persatu meninggalkan tempat dia dikubur. Setelah semuanya meninggalkan tempat dia dikubur, 8 langkah dari tempat dia dikubur, maka Allah menunjukkan kuasanya. Orang yang meninggal tadi dibangunkan dari tidurnya. Kemudian dia berkata, "Lah, iya kan? Aku ini sedang bermimpi. Kenapa kalian tidak percaya? Ini Allah sudah membangunkan aku." Alangkah terkejutnya, alangkah terkejutnya. Dia meraba sekitarnya. Kenapa tempat ini gelap? Kenapa tempat ini gelap? Kenapa tempat ini bau tanah? Kemudian dia menjerit ketakutan, ketakutan yang sangat takut, yang tidak pernah dia rasakan selama hidupnya. Dia menjerit, dia memanggil ayah bundanya, dia memanggil sanak saudaranya, namun tidak ada yang mendengar. Dia memanggil teman terdekatnya, namun tidak ada yang menghiraukan. Dia memanggil seluruh tetangganya yang dia kenal, namun tidak ada yang peduli. Di situ dia merasakan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan. Ketakutan yang sangat takut dan sangat mengerikan. Kemudian seandainya dia orang baik, maka datanglah sesosok yang menghampiri dia. Seraya berkata, "Kamu jangan panik, kamu jangan takut. Aku yang akan menemani kamu." Dia bertanya, "Kamu siapa?" Kemudian sosok tadi menjawab, "Aku adalah teman kamu yang setiap hari kamu baca, setiap hari kamu baca, yang setiap hari kamu baca, kamu cium, kamu baca, berulang-ulang kali kamu baca,
siapa kamu? Dia bertanya selalu. Aku adalah Al-Quran. Aku adalah Al-Quran yang akan menemani kamu. Dia sudah mulai tenang. Seandainya sebentar lagi akan datang dua malaikat yang akan bertanya kepada kamu. Tapi kamu jangan khawatir. Semua pertanyaan malaikat biar aku yang menjawab. Tidak lama kemudian datanglah malaikat seraya mengucapkan salam dengan suara yang sangat lantang, dengan suara yang sangat keras. Assalamualaikum. Orang yang meninggal mengalami ketakutan kembali. Tubuhnya bergetar dan gemetar. Dia menangis. Akan tetapi Al-Quran menenangkan kembali. Jangan takut, jangan menangis. Kemudian Al-Quran berkata, wahai malaikat, ini adalah hamba Allah yang setiap hari selalu membaca Al-Quran. Jadi kalau bertanya kepada si fulan ini yang bagus, yang baik. Kemudian malaikat kembali kepada Allah. Ya Allah, siapa orang yang berani menentang aku ini ya Allah? Siapa orang yang berani membela orang yang meninggal ini ya Allah? Allah berkata, itu adalah ahli Al-Quran. Kamu kalau bertanya, bertanyalah kepada orang yang meninggal tersebut dengan kalimat yang halus, lembut. Kemudian malaikat kembali lagi. Dia bertanya kepada si fulan yang meninggal dengan 6 perkara. Dengan pertanyaan yang lembut, dengan pertanyaan yang santai. Namun semua jawaban itu Al-Quran yang menjawab. Kemudian malaikat mempersilahkan masuk ke suatu ruangan kepada orang yang meninggal tersebut. Ruangan itu begitu indah, begitu harum. Di situ orang yang meninggal dipersilahkan untuk beristirahat. Dan kemudian Al-Quran akan, dan kemudian Al-Quran membisikkan sesuatu. Kamu sekarang tidur di tempat permadani ini. Biar aku yang akan menemani kamu. Kalau dulu di dunia kamu selalu menemani aku, sekarang sebaliknya, aku yang akan menemani kamu hingga akhir kiamat. Namun apabila si fulan tersebut di dunia selalu melaksanakan kemaksiatan, selalu melakukan dosa, apa yang terjadi?
Setelah dia dibangunkan dari tidurnya, dia menangis menjerit ketakutan. Dan kemudian datanglah sesosok hitam yang berkata, "Hei si fulan, aku adalah amal burukmu pada waktu di dunia. Aku adalah amal maksiatmu pada waktu di dunia. Sebentar lagi ada dua malaikat yang berkata dan bertanya kepada kamu. Aku akan bersorak bahwa kamu adalah ahli maksiat." Siksaan-siksaan dari malaikat bertubi-tubi yang selalu menderu kepada orang yang meninggal. Dia disiksa sampai akhir kiamat. Maka dari itu, kita bisa mengambil hukum istinbat dari hikayat ini. Ayo kita yang masih hidup di dunia ini selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat yang selalu mengandung pahala. Terutama upayakan dan istiqomahkan kita selalu membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.